Berdiri kokoh sebuah bangunan dengan papan nama bertuliskan Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau biasa disingkat Munasprok. Konon di rumah inilah Bung Karno, Bung Hatta, beserta para tokoh bangsa merumuskan naskah proklamasi untuk memerdekakan Indonesia dari tangan para kolonialis saat itu. Apakah anak Jakarta ada yang tahu milik siapakah rumah besar tingkat 2 ini? Anak Jakarta, saat Perang Pasifik terjadi, Jepang akhirnya masuk dan mengambil alih Indonesia. Pada masa inilah gedung ini menjadi tempat tinggal bagi Laksamana Muda Tadashi Maeda. Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang kala itu, memiliki andil besar dalam kemerdekaan Indonesia. Bagaimana bisa ya anak Jakarta? Peristiwa pengeboman wilayah Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan lumpuhnya kekuasaan Jepang di berbagai wilayah jajahannya, termasuk Indonesia. Informasi Jepang yang mengaku kalah dari sekutu menyebar luas pada 15 Agustus 1945 dan mengakibatkan kosongnya kekuasaan atas Indonesia kala itu. Sehari setelahnya, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh beberapa pemuda ke Rengas Dengklok untuk mendesak keduanya segera memerdekakan Indonesia. Mendengar hal tersebut, Ahmad Subarjo yang pada waktu itu bekerja di kantor penasehat Angkatan Darat Jepang pergi ke Rengas Dengklok untuk bernegosiasi dengan para pemuda agar membebaskan Bung Karno dan Bung Hatta. Gayung bersambut, kedua tokoh bangsa tersebut dibebaskan dengan syarat proklamasi harus segera diumumkan tanpa bantuan Jepang. Walaupun kedatangan keduanya ditolak oleh Kepala Staf Tentara Angkatan Darat Jepang, Bung Karno dan Bung Hatta tidak menyerah dan meminta Jepang tidak menghalang-halangi Indonesia untuk merdeka dengan caranya sendiri. Berkat koneksi Ahmad Subarjo, akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta diberi izin untuk merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Rumah ini dipilih lantaran pertimbangan rumah Maeda yang terletak di kawasan Menteng merupakan wilayah Angkatan Laut Jepang yang tidak bisa sembarangan dimasuki orang, bahkan Kempeitai Jepang. Setelah mendapat izin dari sang tuan rumah, tepatnya jam 10 malam para pemuda menjemput anggota PPKI untuk merundingkan naskah proklamasi. Memasuki museum ini masih terlihat jelas dari perabot dan diorama yang menggambarkan suasana ketegangan malam itu. Mulai dari ruang tamu tempat Laksamana Maeda menerima rombongan Bung Karno dan Bung Hatta, meja panjang terbuat dari kayu, tempat mengadakan rapat bersama pengurus PPKI, ruangan tempat Sayuti Melik dan BM Dia mengetik naskah proklamasi, bahkan grand piano yang menjadi tempat Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah proklamasi. Di lantai 2 museum ini terdapat rangkaian informasi mengenai sejarah panjang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan di tahun-tahun pertama Indonesia merdeka. Di lokasi yang sama, terdapat beberapa benda yang dipakai oleh para tokoh golongan muda dan tua saat itu. Bahkan, kamar mandi lengkap dengan bathtub, wastafel, dan kloset masih terlihat bersih. Menariknya lagi, di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, anak Jakarta dapat mempelajari sejarah dengan canggih melalui aplikasi. Keren ya anak Jakarta? Selain itu, di bagian halaman belakang museum terdapat sebuah bunker yang diduga dibangun saat kependudukan Jepang di Jakarta. Bunker ini berfungsi sebagai tempat berlindung ketika terjadi hujan peluru dari udara saat tentara sekutu menyerang. Namun, saat tim Jakarta mencoba menyusuri, bunker ini hanya sepanjang kurang lebih 3 meter dan buntu di sisi satunya. Kemungkinan besar sih karena bunker ini tersambung dengan bangunan-bangunan lain di wilayah Menteng ini. Oh ya anak Jakarta, kembali ke detik-detik proklamasi, ada cerita menarik di balik mesin ketik naskah proklamasi loh. Mesin ketik yang ada di rumah Laksamana Maeda bukanlah mesin ketik dengan huruf Latin, melainkan huruf kanji. Untuk menyiasatinya, Laksamana Maeda memerintahkan Sasuke Mishima untuk meminjam mesin ketik dengan huruf Latin dari konsultan Jerman yang tempatnya tepat di sebelah rumah Maeda. Tepat pukul 2 pagi, naskah proklamasi rampung dan berbekal naskah inilah proklamasi dikumandangkan beberapa jam kemudian di kediaman Bung Karno yang berjarak hampir 2 km dari rumah Maeda.
Di Jalan Pegangsaan, Jakarta Pusat inilah Bung Karno, Bung Hatta, beserta tokoh penting lainnya menggemakan proklamasi sebagai tanda kemerdekaan Indonesia. Namun kini, rumah Bung Karno sudah tidak ada anak Jakarta. Ada dua versi alasan rumah Bung Karno sengaja diratakan oleh pemiliknya. Versi pertama adalah Bung Karno tidak menghendaki kediamannya dikultuskan banyak orang di kemudian hari. Versi kedua, Bung Karno ingin memperlihatkan hasil karya arsitekturnya, yaitu bangunan yang berada tepat di belakang rumahnya, yang kini berfungsi sebagai gedung Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Di kompleks Taman Proklamasi ini terdapat 3 monumen anak Jakarta. Jika ditelusuri berdasarkan tahun, monumen tertua adalah Tugu Peringatan 1 Tahun Proklamasi yang dibuat sebagai peringatan ulang tahun pertama Republik Indonesia tahun 1946. Tugu kedua di kompleks ini adalah Tugu Petir. Tugu yang dibangun tahun 1961 berbentuk linggis setinggi 17 meter dengan lambang petir di atasnya anak Jakarta. Petir melambangkan betapa menggelegarnya peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan linggis menggambarkan derap pembangunan. Di kaki Tugu Petir inilah diduga teras rumah tempat Bung Karno dan Bung Hatta berdiri tegak membacakan teks proklamasi. Terakhir, monumen yang paling menonjol, Monumen Proklamator Soekarno-Hatta. Monumen yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1980 ini merupakan karya perupa Nyoman Nuarta, Sidarta, dan Sumartono. Bagaimana anak Jakarta? Menyenangkan sekali ya menyelusuri tapak tilas detik-detik bersejarah bagi rakyat Indonesia. Rasa nasionalisme tentunya harus tetap membara dalam diri ya anak Jakarta, terutama di saat kita harus bertarung dengan pandemi seperti sekarang ini. Kita harus bergandengan tangan, bersatu untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.